Pasang sepatunya berikut siap-siap pemanasan. Para pip. Halo para pip. Halo para pip. Para pip. Para pip. Halo para pip. Hari ini kita belajar adalah tentang melakukan penguasaan. Kita kaitkan dengan aktivitas sehari-hari kira-kira kekuatan yang dimanfaatkan. Untuk bernafas, ya. Bisa memahami dan pembelajaran kita ini menggunakan objek metode project based learning atau metode berbasis proyek. Nah, kita menggunakan jadi pembelajaran berbasis proyek ini yang dihasilkan adalah produk
hasil dari evaluasi. Oke, selanjutnya Bapak akan menunjukkan oke, sebelumnya kita bagi kelompok. Kalau yang dilihat tadi
Proyeknya
analisis biasanya di mana? Silakan dicari. Kemudian lagi kita akan menganalisis juga teknik gerakannya. Gerakannya. Oke, jadi push up silakan dianalisis teknik gerakannya itu seperti apa. Ya, misalkan gerakan awal misalkan dua otot untuk dorong kakinya lurus setelah nanti balik. Nah, dia harus tadi dia nanti makan orang kemudian yang kedua kita akan pertama desainnya proyeknya adalah gerakan didapat di masing-masing tas gerakan. Pertama proyeknya adalah menganalisis ini proyeknya silakan dicatat di buku menganalisis konsep latihan dan pengukuran latihan kekuatan. Yang kedua, menganalisis teknik gerakan latihan kekuatan yang dipilih. Yang ketiga itu pengukuran kekuatan yang dipilih. Ya, waktu dalam mengerjakan proyek ini kita dalam sepakati bahwa waktu mengerjakan ini kita baru bisa pakai itu
Oke, Bapak akan memonitor, hasil kerja Bu Nikam sampai di mana apa namanya, sebelum nanti sampai 30 menit ke depan atau tinggal 25 menit lagi, nanti kita akan masing-masing kelompok akan memaparkan.
Untuk mengerjakan proyeknya tinggal 20 menit lagi ya. Manfaatkan dengan baik.
Mohon diingat untuk desain project kita tadi ada berapa? Ada tiga desainnya. Yang pertama tadi adalah menganalisis konsep latihan dan pengukuran latihan kekuatan. Yang kedua adalah menganalisis. Oke. Kemudian yang ketiga baru tadi adalah jadi dalam proyek itu 3 desain tadi jangan sampai tertinggal salah satunya lah. Kurang lebih 15 menit atau kurang dari 15 menit lagi. Oke, waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Di kelompoknya diharapkan semua anggota kelompoknya itu aktif membantu
mengerjakan proyeknya. Jadi di situ nanti ada nilai kerjasamanya, kolaborasinya, nanti ada nilai literasinya, membaca atau menganalisis tadi, ada nilai komunikasinya juga, makanya harus terlibat aktif di dalam kelompoknya. Jangan seikung aja yang mengerjakan, misalkan adik yang mengerjakan. Kalau ada pertanyaan atau kendala dalam pembuatan proyeknya, silakan ditanyakan ke Bapak. Bisa ke kawannya di sebelah, bisa ke Bapak di sebelah. Tinggal 5 menit lagi. Nah itu nanti untuk pemaparan apa namanya, dimulai sama. Oke, sekarang kita masuk ke tahap uji kelayakan proyeknya. Jadi dalam tahap ini Bapak akan mengecek di masing-masing tugasnya ini layak apa tidak untuk dipresentasikan. Sebentar lagi. Kemudian apa namanya, silahkan dicek bujur-bujur apakah ada yang tertinggal di dalam tahapan desain yang tadi, proyek tadi.
Oke, 4 menit lagi kita masuk ke tahapan evaluasi di pembelajaran model project based learning ini. Jadi apa namanya, siap-siap nanti diatur nanti siapa yang memaparkan, kemudian lagi nanti untuk menanggapi kelompok lain siapa aja, silakan diatur. Dua menit. Siap-siap, kelompok 1. Silahkan maju ke depan untuk memaparkan hasil kerjanya. Kemudian kursinya bisa dibawa ke depan, kursinya aja. Jadi sambil misalkan berpikir bisa sambil duduk terus Bapak. Oke, untuk tahap evaluasi ini, untuk pemaparannya, silakan dulu siap-siap untuk kelompok 1. Nanti Bapak jelaskan teknis evaluasi ini. Untuk hadap bisa mengarah ke awannya, hadap duduknya bisa mengarah ke awannya. Jadi jangan membelakangi, kalau ada yang ngomong bisa. Anda bisa ke sini dulu, bisa. Sip. Oke. Bapak akan
menjelaskan untuk teknis pemaparan ini. Yang pertama, yang maju adalah kelompok 1. Kemudian nanti setelah selesai memaparkan hasil kerjanya atau membacakan laporan kerjanya, kelompok lain, kelompok 2, 3, dan 4 bisa menanggapi. Tanggapan tidak harus berbentuk pertanyaan. Bisa menambahkan kah? Misalkan ada yang kurang bisa ditambahkan, atau mau bertanya pun tidak ada masalah lah. Jadi ada komunikasi beberapa arah di sini. Paham kira-kira? Oke, terima kasih. Silahkan kelompok 1. Berdiri dulu. Kenalan dulu. Agak keras lah suaranya, agak keras supaya kedengaran. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menyampaikan hasil presentasi kami. Anggota saya sendiri Cika Aili Anwar. Saya Dian Biasa. Kekuatan adalah kemampuan dalam mempergunakan otot untuk menerima beban. Kekuatan otot dapat diraih dari latihan dengan beban berat dan frekuensi sedikit. Push up adalah suatu latihan kekuatan yang berfungsi untuk menguatkan otot lengan. Manfaat latihan push up yaitu meningkatkan kebugaran tubuh dan sistem imun tubuh, melatih kekuatan otot lengan. Teknik gerakan dalam melakukan push up yaitu mulailah dengan berbaring tengkurap dengan telapak tangan di atas matras yang terbuka sedikit lebih lebar dan lebar bahu. Pastikan juga kaki kamu lurus ke belakang dan atur jarak kedua kaki untuk mendapatkan posisi yang nyaman. Kemudian doronglah badan kamu ke atas sehingga berat badan tertumpu pada tangan dan kaki. Ketika melakukan gerakan ini, pastikan tangan kamu lurus ke atas dan seluruh tubuh dari kepala sampai kaki harus berada dalam garis lurus. Bokong tidak boleh naik ke atas ataupun kendor. Kencangkan bokong dan perut agar postur tubuh bisa lurus. Kemudian, secara perlahan, tekuk siku hingga berbentuk sudut 90 derajat. Saat melakukan ini, jangan lupa untuk menarik napas secara perlahan. Terakhir, buang napas sambil mendorong tubuh dengan menggunakan tangan untuk kembali ke posisi semula. Kesulitan yang sering didapat saat melakukan gerakan push up, saat siku menempuh dan atau berusaha untuk diangkat ke atas terasa berat. Latihan pengukuran dilakukan dengan 2 set untuk pemula. Dengan satu set 8 kali push up setelah selesai 60 detik istirahat. Dari presentasi kami, apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lainnya? Silakan. Dari kelompok 2, apakah ada pertanyaan? Ya. Atau tanggapan? Silakan. Kelompok berapa tadi? 2. Pertanyaannya apa? Pertanyaan kah? Tanggapan kah? Mengapa pusat dikatakan dapat menguatkan otot bahu? Oke. Lagi saya tampung dulu pertanyaan kalian. Saya, apakah hasil dari melakukan push up rutin setiap hari? Ya, lagi apakah ada tanggapan atau lagi ya dari kelompok 4? Apa itu push up dan berikan contohnya? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dan saya akan menjawabkan pertanyaan dari kalian. Gak ada yang mau menanggapi hasil kami kan?
Oke, dari pertanyaan kelompok 2, mengapa Ustaz dikatakan dapat menguatkan untuk baru? Karena tujuannya adalah menguatkan untuk baru. Dan dari kelompok 3, apa hasil latihan push up rutin setiap hari? Meningkatkan kebugaran tubuh dan sistem imun tubuh, melatih kekuatan otot lengan. Dan kelompok 4, apa itu push up? Push up adalah suatu latihan kekuatan yang berfungsi untuk menguatkan otot lengan. Contohnya, Teman saya akan menyontohkan gerakannya. Teman saya. Jadi siapa yang contohkan? Teman sini. Ya. 8 kali. Satu set kan? Ya. 3 set boleh 2 kali. 3 set. Satu. Belum. 2. 3. 5. Nah, itu tadi contohnya. Siap-siap kelompok 2 lah. Terima kasih atas pertanyaan dan tanggapan dari kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, silakan kelompok 2. Kelompok 2 mana? Silakan cepat aja. Kelompok 2 cepat aja. Kita ada banyak waktu. Setelah ini ada praktek secara keseluruhan. Oke, waktunya 5 menit untuk bersama. Yang memaparkan sebelah sini biar ada kedengaran. Yang memaparkan sebelah sini. Oke, silakan. Waktunya 5 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok dari kelompok kami. Saya akan memperkenalkan kelompok saya. Saya sendiri namanya Dadi Setiawan. Jadi kekuatan adalah kemampuan dalam menerima beban, kekuatan otot dapat diraih dari latihan berat berat dan itu adalah salah satu latihan otot yang paling Serius. olahraga satu ini berguna untuk melatih otot perut. Adalah latihan yang dapat dilakukan tanpa latihan sit up adalah 1. Meningkatkan massa otot, 2. Keseimbangan dan stabilitas yang meningkat, 3. Memperbaiki postur tubuh. Teknik gerakan dalam melakukan sit up adalah 1. Berbaring santai dengan melakukan dan sentuh sedikit harinya dengan tangan. 2. Kencangkan kunci dan angkat tubuh. Kanan menyentuh. 3. Segera
adalah kembali ke posisi awal, angkat tubuh, kembali ke posisi awal. Kesulitan yang sering dihadapi saat melakukan gerakan adalah batu diluruskan ke atas untuk terasa. Dilakukan dengan kuasa untuk mendengar dan bisa 8 kali melakukan gerakan setelah selesai 60 istirahat. Terima kasih. Tadi hasil dari kelompok 2. Dari kelompok lain apa ada yang ditanyakan dari hasil dari presentasi kami? Dari kelompok 1. Manfaat dari kita adalah otot, memperkuat stabilitas baik, dan memperbaiki. Baik, dari kelompok lain? Saya Baik, kelompok 4. gerakan awal saat melakukan sit up. Gerakan awal adalah berbaring di lantai dengan menurut bangun dan sedikit. Di kelompok 5. Kelompok 3. Kesulitan apa yang dihadapi saat melakukan hal kesulitan sendiri. Yang saat melakukan Berbagi. bangun angkat rumah. Nanti kamu kurus. Cukup. Dah. Baik, itu tadi adalah contoh dari sit up. Dan sekian dari presentasi di kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut. Kelompok 3. Yang memaparkan sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya dengan saya sendiri, Yulia Alvinanda. Saya Ninda Yusmita. Saya ini. Saya Muhammad Aljan. Kekuatan adalah kemampuan dalam mempergunakan otot untuk menerima beban. Kekuatan otot dapat diraih dari latihan dengan beban berat dan frekuensi sedikit. Squat adalah latihan untuk menguatkan otot tubuh bagian bawah. Dalam melakukan gerakan basic squat atau squat standar, ada beberapa otot yang akan bekerja. Otot-otot tersebut antara lain paha, otot belakang paha, bokong, perut, dan betis. Manfaat latihan squat. Squat tentunya belum bermanfaat untuk mengasah kekuatan fleksibel otot. Namun, squat juga memiliki berbagai manfaat seperti 1. Squat dapat membakar kalori. Untuk membakar kalori tidak perlu repot-repot melakukan kardio, lari, dan bersepeda. Gerakan squat juga memiliki dampak yang dapat mengurangi atau membakar kalori dalam tubuh jika dilakukan dengan intensitas tinggi. 2. Squat dapat menguatkan otot bagian bawah. Manfaat utama squat lain adalah untuk menguatkan otot tubuh bagian bawah. Ketika otot tubuh bagian bawah menjadi kuat, maka aktivitas apapun, khususnya olahraga, akan menjadi lebih nyaman. Oleh sebab ini, gerakan ini dapat menjadi latihan rutin untuk pemanasan. Ya, squat dapat meningkatkan kekuatan fisik selain menguatkan dilakukan dengan benar dan intensitas yang tinggi,
secara rutin dapat meningkatkan kekuatan fisik. Misalnya saja, di squat dapat meningkatkan kemampuan olahraga seperti performa saat lari. Tim squat yang dilakukan sebanyak 3 kali per minggu selama 8 pekan akan mampu meningkatkan kemampuan fisik secara signifikan. 4. Squat dapat menurunkan resiko cedera seperti yang dijelaskan sebelumnya. Squat dapat menguatkan dan melunturkan otot bagian bawah dan sering digunakan untuk pemanasan sebelum olahraga utama. Oleh karena itu, squat sangat penting untuk dilakukan guna menurunkan risiko cedera. Teknik gerakan dalam melakukan squat. Pertama-tama ambil posisi berdiri tegak dan pastikan kaki terbuka selebar pinggul. Setelah itu, turunkan tubuh Anda sejauh lebih bisa Anda lakukan dengan mendorong punggung ke belakang. Pada saat menurunkan badan, naiklah lengan Anda hingga lurus ke depan untuk menjaga keseimbangan. Pastikan tubuh bagian bawah harus sejajar dengan lantai dan berada dalam keadaan busung serta tidak membungkuk. Setelah menurunkan badan, angkat kembali badan dalam posisi berdiri tegak seperti semula. Lakukan hal tersebut secara berulang kali sesuai dengan kemampuan Anda. Kesulitan yang sering dihadapi saat melakukan gerakan squat, tidak ada sih. Latihan pengukuran dilakukan dengan 2 set untuk pemula. Dengan 1 set 8 kali sit up, setelah selesai 60 detik istirahat. Apakah ada pertanyaan yang harus disampaikan kepada kami? Saya, apa itu gerakan squat? Gerakan squat adalah Gerakan squat adalah latihan untuk menguatkan otot tubuh bagian bawah. Manfaat latihan squat dapat membakar kalori untuk Manfaat squat adalah dapat membakar kalori, menguatkan otot bagian bawah, meningkatkan kekuatan fisik, serta dapat menurunkan risiko cedera. Berikan contoh gerakan squat. Berseorang aja, Pak. Berseorang aja. Berdua boleh? Siapa? Cepet. Kayak aku nggak tahu gerakannya. Oh. Ya, bisa mulai. Angkat dong kayak orang turun ini loh. Ya, silakan. Iya. Jadi yang bisa siapa? Ya. Berapa kali bisa? Ya, oke. Nah, selesai. Sekian sesi kelas dari kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kelompok terakhir. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan nama kami. Saya Rada Dwi Marta. Saya Wahyu Yogi Prianto. Saya Kekuatan adalah kemampuan dalam mempergunakan otot untuk
menerima beban. Kekuatan otot dapat diraih dari latihan dengan beban berat dan frekuensi sedikit. Leg raises merupakan salah satu bentuk latihan olahraga yang dapat membantu dalam mengencangkan otot perut dan pinggul. Manfaat latihan leg raises: mengencangkan otot perut bagian bawah, menjaga postur tubuh, menjaga kebugaran tubuh, menghilangkan stres berlebih, menjaga kesehatan tubuh. Teknik gerakan dalam melakukan leg raises. 1. Posisi tidur. 2. Kaki lurus dengan lutut sedikit ditekuk. 3. Ujung kaki sedikit diangkat lebih tinggi dari posisi badan. 4. Tangan berpegangan dengan bangku. 5. Ujung kaki digerakkan ke depan perut sehingga kaki lurus ke atas. 6. Tarik nafas saat kaki turun dan menghembuskan nafas saat kaki naik. Kesulitan yang sering dihadapi dalam melakukan gerakan push up. Leg raises. Saat kaki diluruskan ke atas, perut terasa sakit. Latihan dilakukan dengan 2 set untuk pemula. Dengan 1 set 8 kali melakukan gerakan sit up setelah selesai 60 detik istirahat. Baik, adakah pertanyaan dari kelompok lain? Manfaatnya apa? Jawab, manfaatnya. Manfaat latihan leg raises: mengencangkan otot perut bagian bawah, menjaga postur tubuh, menjaga kebugaran tubuh, menghilangkan stres berlebihan, menjaga kesehatan tubuh. Yang lainnya apa ya, ada yang dipertanyakan? Kelompok 2. Apa? Ya. Oke, beri tepuk tangan untuk Kelompok 3. cukup kah? Apakah masih ada pertanyaan lagi? Oke, silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi Bapak Rasa dan juga semuanya kita bisa melihat hasil proyek dari masing-masing kelompok. Selanjutnya kita akan mempraktekkan secara keseluruhan tadi, mulai dari push up, sit up, kemudian lagi ada leg raises, dan satunya apa tadi? Squat. Oke, jadi kita akan mengosongkan kelas ini karena di luar tidak mungkin mengosongkan kelas ini. Silahkan kursi dan mejanya ditaruh di belakang dimulai dari sekarang.
Oke. Terima kasih. Tadi interval untuk istirahat berapa detik? 60. Berarti 40 detik lagi. Habis itu set yang kedua. Set yang kedua itu berapa kali? 8. Oke, sip. Ya, gantian aja. Siap ya? 8 kali satu set. Mulai dari sekarang. 1. Tangannya jangan membantu. Oke, cukup. Oke, sekarang lanjut ke kelompok 3, Pak. Wah, ambil posisinya. Kelompok 3 tadi mempraktekkan squat, ya enggak? Oke, sekarang kita praktek untuk squat sama. Siap. Ambil posisinya. Ambil posisi. Siap. Kita ambil 1 menit ya. Satu setnya 1 menit ya. Squat. Oke, siap. Kiri. Ikutin Anda ikutin Anda. Nah. 45 detik lagi. Ya, 1 set. Ya. Oke, cukup. Angkat kaki. Kecil. Oke, siap. 1 set lagi squatnya. Habis ini nanti baru gerakan keempat. Siap. Siap, ikutin Anda ya. 2, 3. Ini otot apa yang dilatih? Otot bagian bawah. Nah, paha bagian bawah. Oke, cukup. Siap-siap. Gerakan keempat apa? Latihan Leg raises. leg raises. 1 set berapa kali? 8 kali. Oke, siap-siap. Nanti untuk leg raises ada kakinya itu pada perlu cepat-cepat naik dan turunnya pelan-pelan aja. Supaya yang terasa adalah otot perutnya yang terasa lagi. Oke, paham kira-kira? Oke, siap. Sambil dihitung sendiri. 4. Jangan sambil ketawa. Nanti nggak kuat. Ya. Yang berapa kali sudah? Sudah banyak, Pak. Oke. Istirahat, interval dulu. Ada yang terasa itu? Otot,
Nah, ada lagi selain di perut? Paha bagian? Kalau bagian paha bagian atas terasa enggak? Hah? Ada itu ada juga sedikit lah. Oke, siap untuk set yang kedua. Satu set lagi, habis itu kita oke, siap. Satu. Hitung aja. Nah, hitung sama-sama. 3. 4. Jangan ketawa. Oke, ada gerakan kaki ada. Oke. Oke, silakan duduk aja. Tegaknya di sini. Ada merapat sedikit. Duduk aja. Apa ini? Oke. Sekarang kita masuk ke tahap penutup atau pendinginan. Apa namanya? Untuk pendinginan ini Bapak akan refleksi kira-kira untuk dalam 4 gerakan tadi kira-kira yang paling sulit dilakukan apa? Gerakan yang elektrik, yang ringannya apa tadi? Leg resist itu yang paling sulit. Oke. Kenapa jadi sulit kira-kira? Karena sudah terakhir. Sudah terakhir capek. Ada alasan lagi yang lain. Apa? Yang sudah gemetar kasihannya. Oke, jadi itu memang leg resist ini membutuhkan kekuatan otot. Jadi kalau otot perutnya masih belum kuat dan belum terbiasa untuk melakukan latihan, memang agak berat. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya yaitu tadi harus semakin dilatih, lebih sering dilatih. Ada bisa sekali, 2 kali, 3 kali, ada bisa 10 kali, 5, 6 kali. Oke, itu tadilah. Kemudian lagi selain leg resist ada lagi yang sulit untuk dilakukan. Apa? Sit up. Sit up kenapa kira-kira? Iya, berat, beban hidupnya berat ya. Tidak, kekuatan otot perutnya tidak bisa menopang beban hidupnya. Oke, jadi itu tadi. Nah, kemudian apa namanya? Minggu depan berarti kita masuk ke bagian kelenturan seperti itulah. Oke, jadi komponen yang kemudian lagi ada pertanyaan terkait pembelajaran hari ini? Tidak ada? Kemudian kalau diterapkan dengan keseharian, itu kira-kira latihan kekuatan ini bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Manfaatnya kayak apa? Apa? Jadi suspek, jadi struktur postur tubuhnya lebih bagus. Habis itu apa lagi? Lebih sehat. Kenapa jadi sehat? Hah? Keluar keringat. Oke. Ada lagi kira-kira? Ada pertanyaan kan terkait pembelajaran hari ini? Jadi Bapak mengapresiasi dan juga hasil kerja kelompok pembelajaran hari ini dari pertama sampai akhir. Jadi
Sambil duduk juga, Pak. Sila, boleh. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa. Kemudian lagi ada yoyo enggak? Oke. Untuk masing-masing untuk berdoa dengan keyakinan masing-masing dan mengakhiri kegiatan ini, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, tanpa penghormatan balik kanan member jalan. Terima kasih, Pak. Halo para PIP. Halo para PIP. Halo para PIP. Para PIP. Halo para PIP. Halo. Bisa kedengaran para PIP? Suaranya bisa kedengaran? Halo, Pak. Halo. Halo, Kedengaran? Suaranya tidak ada kedengaran. Halo? Halo. Halo? Halo, para PIP. Tes. Ya, kedengaran. Iya, kedengaran, Pak. Belum sana tadi. Iya. Oke. Baik, ini para PIP. Iya. Terkait dengan kegiatan Anda sudah dilaksanakan, karena ini kan 2 kali 45 menit, sedangkan kita kan durasi waktu 100 menit atau sampai 150 menit. Oke. Nah, terkait dengan kegiatan tadi, masih banyak kalau kita lihat itu gangguan, maksudnya non teknis lah dari apa yang mau disampaikan, itu terutama suara. Tadi sudah sampai tidak kedengaran dalam beberapa tahapan tadi, mulai dari pendahuluan sampai menjelaskan sampai kegiatan inti itu kadang-kadang suaranya tidak sempat kedengaran. Jadi apa yang dilakukan para PIP, apa yang dilakukan oleh siswa tidak kedengaran, maksudnya itu belum maksimal. Nah, itu sebagai bahan catatan. Nanti pada saat di PPL kedua lebih maksimal lagi disiapkan untuk suaranya, terus untuk zoom-nya seperti apa supaya kelihatan semua, itu harus lebih maksimal lagi. Nah, terkait dengan kegiatan tadi, mohon maaf dulu sekali belum melihat. RPP Anda itu, sorry, aku cari dulu. Berkaitan dengan kebugaran ya Pak ya, RPP ya? Iya, betul Pak. Kebugaran, di mana kebugaran berkaitan dengan analisis apa dulu, saya baca dulu. Menganalisis konsep latihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait kesehatan, daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh, dan kelenturan. Berarti yang diambil satu poin ya, kata kuncinya kekuatan. Demikian ya Pak. Kalau melihat dari runtutan, karena ini adalah PBL ya, PJBL atau PBL? PJBL project Pak. Projeknya ini nanti diperbaiki lagi. Di sini ada
PBL tapi dalam kurung PJBL di RPP Oke. Anda ya. Oke, oke. Itu nanti kalau misalkan PBL atau PJBL, berarti ini PJBL ya. PJBL Pak. Proyek Oke. ya, proyek. Oke. Nah, dari kaitan ini yang di RPP Anda ini di pertemuan kedua kah Pak Rapip yang ditampilkan di Oke, satu ini? pertemuan kedua yang ditampilkan Pak. Oke. Oh ya, nah berarti di pertemuan kedua di sini sudah ada kegiatan sintaknya ya, sintaknya Oke. sudah jelas di sini, mulai dari pendahuluan sampai ke inti dan durasi waktu pun sudah ada. Namun manajemen pada saat di lapangan itu tidak sesuai dengan apa yang ditulis di sini. Maksudnya gini, misalkan di pendahuluan itu kan durasi waktu 10 menit. Oke. Nah, durasi waktu 10 menit itu kurang. Kalau misalkan perlu 5 menit aja di pendahuluan, tulis aja 5 menit para Rapip. Pak. Nah, itu. Terus di intinya, terus juga di penutup. Di penutup itu para Rapip menulis 10 menit. Tapi saya lihat waktunya cuma 5 menit selesai. Oh, jadi maksudnya waktunya itu tadi karena mungkin di inti tadi terlalu banyak, dilihat waktu para Rapip itu keseluruhan itu sudah hampir 1 jam 30, maka akhirnya mungkin memalar yang penutup ya Pak. Tadi ya, jadi itu harus dituangkan. Kalau misalkan perlu 5 menit aja kan apa-apa para Rapip. Nah, terkait dengan kegiatan ini, karena ini adalah berkaitan dengan kebugaran, saya masih belum melihat unsur gerak anak itu di dalam proses pembelajaran. Masih sedikit curahan waktunya. Jadi kalau saya lihat itu curahan waktu pada saat dia bergerak itu untuk intinya itu cuma 8 menit, kurang lebih 8 menit. Sisanya itu dia berdiskusi, sisanya itu dia memecahkan masalah, sisanya itu dia mencari permasalahannya itu tadi di dalam itu tadi. Padahal kan di sini kebugaran nih. Nah, maksudnya gini Pak Rapip, terkait dengan runtutan sintak ini, kita jangan sampai terlena dengan sintak PJBL ini tadi. Kalau misalkan di dalam kelas, apa yang runtutan mulai dari skenario awal sampai akhir itu luar biasa Pak Rapip. Kalau itu dikatakan teori, misalkan terkait dengan teorinya ini luar biasa, manajemen waktunya, apa segalanya, sampai mengelompokkan, sampai mencari, sampai mempresentasikan. Tapi ini kan kita PJOK kan, PJOK itu maksudnya dalam artian jangan sampai terlena dengan maksudnya tuh terjebak lah, misalnya terjebak dengan sintak yang ada ini tadi. Kenapa? Karena ini curahan waktu untuk bergerak anak itu cuma 8 menit, sisanya itu dia cuman mencari sehingga ya tadi anak-anak kurang gerak gitu. Padahal itu diutamakan. Nah, maksud kita cari di mana kolom sintaknya yang keempat atau yang ketiga, di situ yang paling banyak dominan bergerak. Nah, itu paling banyak dominan bergerak. Nah, karena tadi sudah memerlukan waktu 65 menit, Pak. Sampai 65 menit Bapak itu melakukan sampai dia selesai mempresentasikan itu 65 menit, saya hitung itu kurang lebih 65 menit baru masuk menyiapkan lapangan. Jadi kan mengangkat meja tadi saya tidak hitung itu, mengangkat meja, menyusun. Nah, sampai ke pemanasan. Nah, startnya itu 65 menit, 65 sampai ke 100 berapa itu tadi pemanasannya. Kurang lebih anggaplah pemanasan itu kurang lebih 5 sampai 8 menit. Sisanya 8 menit ini tadi saya ambil, cek lagi untuk gerakannya itu cuma 8 menit. Mulai dari gerakan 1, gerakan 2, gerakan 3, gerakan 4. Kenapa? Karena sudah habis waktunya 65 menit. Tadi terkejar-kejar itu tadi. Ya, maksud kita bisa memanajemen lagi, mulai dari penentuan pernyataan mendasar, terus misalkan nomor 2-nya itu apa lagi? Runtutan PJBL ini. Mendesain rencana produk. Misalkan mendesain rencana produk ini, coba bayangkan durasi waktunya 30 menit, banyak waktu mendesain daripada dia bergerak. Padahal PJOK ini adalah unsurnya adalah gerak. Menyusun jadwal pembelajaran itu 30 menit. Pada saat dia bergerak cuma 8 menit. Berarti ada kesalahan nih dari sistem PJBL ini tadi. Kalau menyusun skenarionya
Pak Rapid seperti ini. Hmm. Maksud kita itu tadi mungkin di urutan jadwal pembuatan itu ada perlu 30. Cukup misalkan 20 menit aja. Sisanya itu mungkin kita naikkan lagi untuk dia beraktivitas gerak itu curahan waktunya. Mungkin itu bisa terjadi PBL itu efektif lah maksudnya. Nah, mungkin gitu dulu. Sebenarnya mungkin ada sanggahan dulu Pak Rapid udah terkait tentang itu runtutannya. Nggih, ulun sepakat sekali Pak untuk PJBL ini apa namanya? Ini memang istilahnya model yang baru juga ya Pak ya bagi terutama Ya, bagi benar. ulun. Kita meraba-raba ya, meraba-raba. Jadi istilahnya masukan dari Pian tadi bermanfaat, bagus sekali kesan ulun. Kemudian lagi mudah-mudahan nanti saat PPL kedua ulun bisa memperbaiki terutama manajemen waktu dengan kegiatannya sehingga tujuan dari PJOK kita itu tentang gerak anak itu bisa terpenuhi seperti itu ya Pak ya. Ya, benar. Itu yang kuncinya, kata kuncinya Nggih. situ dulu. Ulun sepakat sekali Pak apa yang Pian sampaikan tadi. Jadi gini, apalagi kan yang kita permasalahan yang dibuat ini kan terkait dengan kebugaran. Kalau kebugaran itu belum melatihan itu minimal itu mereka itu beraktivitas 20 menit di luar daripada pemanasan dan pendinginan. Itu kebugaran 20 sampai 30 menit lah. 20 itu sudah minimal di luar daripada pemanasan dan pendinginan. Coba bayangkan berapa lagi kita kekurangannya. Itu dasar kata kuncinya dulu kalau kebugaran aktivitas anak itu. Nah, terkait dengan nanti waktu yang disediakan itu misalkan 2 kali 45 menit, ya menyesuaikan aja apabila sudah curahan anak itu banyak bergerak sekitar 20 menit menurut kita dengan aktivitas yang tinggi, misalkan intensitas tingginya bagus. Padahal unsur-unsur kebugaran kan macam-macam. Ada kecepatan, kekuatan, pelentukan, daya tahan, macam-macam. Nah, yang diambil adalah kekuatan, mau tidak mau harus menyesuaikan. Terus nanti mungkin di dalam prakteknya itu juga melakukan gerakan push up, melakukan gerakan sit up, melakukan squat, apa segalanya itu mungkin lebih bagusnya, mungkin saran saja lebih efektifnya lagi itu dibikin aja pos 1, pos 2, pos 3, kita bikin sirkuit. Tapi tetap dia melakukan per itemnya. Misalkan berapa set sesuai dengan temuannya tadi kan, temuan proyeknya tadi. Misalkan pos 1 melakukan sit up, pos 2 melakukan squat, pos 3 melakukan push up, pos 3 nanti diputar 1 ke 2, 2 ke 3 dan ke 4. Itu akan efektif nanti waktu. Dan durasi waktu untuk interval trainingnya juga pun sama. Sama, bukannya waktunya berapa. Kecuali dari temuannya itu berbeda-beda. Nah, itu tidak bisa. Kalau misalkan kita samakan ambil rata-rata, misalkan 40 detik kata tadi kan, atau 30 detik ya samakan. Lagi istirahat set pertama, rangkaian kedua, set kedua atau seri kedua, sehingga durasi waktu dipresentasikan dia melakukan gerakan praktik itu lebih banyak. Kalau ini tadi kan satu kali sudah melakukan selesai, lalu berikutnya selesai, makanya akhirnya dapat 8 menit. Kalau kita bikin pos seri 1, nanti seri kedua, seri ketiga, seri keempat, seri kelima, misalkan satu seri 8 menit, berarti aku 3 seri sudah 8 kali 3. Iya, betul Pak. Nah, jadi itu intervalnya. Nah, semakin banyak rangkaiannya, mungkin push up-nya divariasikan lebih bagus lagi, sit up-nya divariasikan lebih bagus lagi. Misalkan ada 2-2-2-2 aja. Nah, itu pengembangan aja sebenarnya sarannya, sehingga pada saat durasi atau curahan waktu dia melakukan gerakan kekuatan, menganalisis kekuatan tadi, melakukan gerakan kekuatan itu dia banyak melakukannya daripada dia tadi sudah menemukan banyak, sudah kan menemukannya itu oke, sudah saya tidak akan mengomentari lagi itu runtutannya. Memang harapannya sudah berpikir kritis menurut kita, sudah mencari kelompok sudah. Tapi yang ini tadi yang menjadi temuan ini ya waktunya 8 menit aja nih, komposisinya 70% pada sampai 10% aja kan sempat lagi. Nah, keasikan dengan alurnya itu tadi Pak, alur PJBL tadi, alurnya mantap, sudah ada ingat lagi dengan unsur geraknya, keasikan. Nah, mungkin itu Pak yang menjadi cara kita, sehingga nanti pada saat di PPL kedua lebih maksimal lagi, terutama juga dengan IT-nya tadi, suara, ending mengambil videonya, kalau misalkan ada temannya membantu untuk mengamera ya
lebih baik lagi gitu kan. Oke. Misalkan masuk 2 tadi kan ada Pak Rahmani itu, bolehkah 2 masuk di Zoom ini tadi misalkan kamera 1, kamera di laptop, silahkan. Ada Oke. masalah menurut kita tadi kan sudah diadakan Ibu Mita juga. Sehingga nanti pada saat mengevaluasi, merefleksi nanti kan lebih lebih jelas gitu. Apa kekurangan kita, apa kelebihan kita. Apa sih kelemahan PBL, kelebihan PBL atau PJBL. Kelihatan dari sini nih. Kita pun juga gila, ternyata rata-rata PBL PJBL ini terlena dengan sintaknya itu tadi akhirnya geraknya mulai dari awal Pak. Ini mulai dari awal kita mulai dari hari Sabtu, Senin, Selasa ini sama persis kasus ini. Dan kita nanti direfleksi kita sama-sama. Mungkin ada formula PBJBL tuh kayak ini triknya. Nanti formula PBL itu seperti ini. Nah, dengan yang masukan-masukan kita ini saya melihat itu adalah waktu bergeraknya itu pada saat menggunakan model pembelajaran PBL PJBL itu kurang. Gara-gara mungkin itu terlena dengan sintak tadi. Takut ketinggalan sintaknya ini. Ya kita mencoba belajar sama-sama aja. Oke, mungkin itu Pak masukan dari kita, mudah-mudahan menjadi bahan pelajaran bagi kita. Kita pun juga akan belajar dari temuan ini. Kita evaluasi sama-sama terkait ini tadi kita sama-sama untuk memperbaikinya nanti direfleksi mungkin masukan dari teman-teman atau misalkan tambahan dari hasil temuan-temuan mereka juga mengevaluasi dari hasil videonya masing-masing kan kekurangan ada kelebihannya mungkin itu yang bisa kita jadikan bahan nanti untuk PPL kedua. Demikian dari kita, mungkin ada tambahan dari Ibu Mita, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah banyak sekali masukan dan saran dari Pak Fahrudin. Kalau dari Ibu hanya menambahkan sedikit, mungkin teknisi di lapangan seperti suara tadi. Ibu hampir tidak bisa mendengar apapun yang kamu sampaikan itu. Dan Pak Fahrudin untungnya masih bisa menonton gambar video saja tanpa suara, sambil melis runtutan kegiatanmu yang ada di RPP. Jadi berikutnya mungkin disimulasi dulu, dites dulu sebelum kita masuk ke Zoom ya. Jadi biar lebih bagus dikondisikan untuk pertemuan berikutnya. Itu aja dari Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Oke, mungkin itu ya yang pertemuan kita karena ini untuk waktu refleksi ini kan 10 menit aja karena kurang waktunya untuk SMA itu lebih banyak daripada SD. Kalau SD kan hampir 30 untuk refleksinya. Mungkin untuk waktu sudah mencukupi Bapak. Oke, mudah-mudahan dengan pertemuan PPL 1 ini menjadi bahan evaluasi dan refleksi kita untuk lebih baik lagi di PPL kedua dan untuk dipersiapkan lebih maksimal lagi karena ini ada pengalaman yang pertama, nanti pengalaman kedua mungkin lebih baik, saya yakin lebih baik lagi. Nah, ada 2 penilaian Pak. Untuk penilaian pertama adalah penilaian proses Bapak untuk mengajarnya, dan yang kedua penilaian proses pada saat videonya nanti. Video Bapak yang mengediting yang 10-15 menit itu akan dinilai juga dari pencahayaan, cara pengambilan, suara, itu macam-macam itemnya ada beberapa. Kalau ada salah itu lebih daripada 8 instrumen penilaian yang untuk menilai hasil videonya. Nah, pada saat penilaian proses Bapak mulai dari awal sampai akhir melaksanakan kegiatan di lapangan itu sama dengan penilaian instrumen kita pada saat teaching kemarin. Nah, jadi itu gambarannya. Harus ada persepsi, suara, penampilan, habis itu intonasi, macam-macam yang kemarin ada beberapa, ada 19 item. Nah, mungkin itu Pak untuk gambarannya untuk PPL kedua. Demikian, mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang salah maaf, kata-kata untuk kita kebaikan kita semua. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Pak Rapip, jangan lupa direkam ya sama kita tadi. Pak Rapip belum berbagi untuk recordingnya. Pada Pak Rapip aman ya? Aman Pak. Oh ya aman, sip. Oke lah, sudah kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.